transaksi pembelian. Setelah kemarin kita membuat atau sudah selesai membuat seluruh setup awal dari mulai membuat daftar akun atau mengeset preference dulu, kemudian membuat daftar akun, membuat setting pajak, membuat link account, kemudian memasukkan saldo awal, kemudian membuat kartu hutang dan kartu piutang dan kartu persediaan barang beserta dengan saldo awalnya. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa kita sudah selesai membuat setup awal untuk siap memasukkan transaksi yang diinginkan. Transaksi yang ada di bulan Desember. Jadi, siap untuk mencatat transaksi di bulan Desember. Itu yang dimaksud dengan setup awal. Nah, sebelum kalian melanjutkan, sebaiknya file Mayop itu di-copy, ya. Ini saya tunjukkan. Bentar, saya lihatkan, ya. Sebentar. Nah, ini di-copy, ya, di-copy, kemudian diberi nama, kopiannya diberi nama awal transaction. Ya, di-copy dua-duanya box sama Mayop di-copy, kemudian diberi nama awal transaction. Ini untuk disimpan, untuk simpanan, untuk cadangan file PT Sinarmas. Nanti kalau misalnya terjadi kesalahan, Anda mau mengulang, ya sudah mengulang dari sini saja. Seperti itu. Atau kalau misalnya kalian mau mengulang belajar cara memasukkan transaksi lagi, maka Anda tidak perlu membuat dari awal, Anda langsung ini. Lihat transaksi. Ya. Jadi kalau kalian melihat ini ada PT Sinarmas awal transaction sama PT Sinarmas yang memang sebenarnya atas bawah ini. Ini dibuat tahun 2017 oleh Bu Budi sampai sekarang tidak saya ganti gitu ya. Awal transaction itu berarti mulai dari yang sekarang ini sebelum transaksi, kemudian ini yang sudah lengkap. Begitu ya. Jadi disimpan dulu, jangan lupa. Nah, kemudian transaksi yang ada itu dibagi menjadi transaksi pembelian, transaksi penjualan, transaksi kas dan bank, serta transaksi jurnal umum. Di sini sebagian jurnal umum itu sebagian besarnya adalah jurnal penyesuaian. Ya, jadi sekali lagi transaksi pembelian, penjualan, kemudian cash bank, kemudian transaksi yang masuk ke jurnal umum atau transaksi penyesuaian. Ya, bukan transaksi tapi jurnal penyesuaian. Namun sebelumnya sekali lagi Anda cek dulu sebelum masuk ke mencatat transaksi, Anda cek dulu ini harus yakin sudah benar. Ya. Saya mau mengecek seluruh jurnal yang sudah dibuat, ya. Kita secara tidak sadar pada saat memasukkan saldo awal kartu persediaan, baik hutang, piutang maupun buku pembantu baik hutang, piutang maupun persediaan itu sudah membuat jurnal. Kita lihat transaction jurnal. Kemudian kalau mau melihat keseluruhan, ya, pakailah all. Ya, ini. Nah, kemudian yang all. Ya. Kemudian karena jurnalnya kita itu tahun 2014 dan kemudian ada yang bulan 10, maka lebih aman kalau
dimulainya tanggal 1 bulan 1 2014. Nah, kalau sampainya itu terserah, sampai hari ini juga boleh. Nah, di sini dicek, ada 2 saldo awal untuk kartu utang, ada 3 saldo awal untuk kartu piutang, dan 1 saldo awal kartu persediaan barang, ya, atau buku pembantu sama aja. Ini harus benar, ya, dicek. Dan dicek juga di sini tanggal. Kalau Anda ada yang masih lupa tanggalnya itu tidak di tahun 2014 karena Anda lupa mengubah tanggalnya masih tanggal 2000 sekarang 2020, maka segera diganti dulu, diedit. Caranya ya sama ya, ini diklik 2 kali aja, kemudian diganti tanggalnya, jumlahnya dan sebagainya. Gitu ya. Jadi ini harus dipastikan benar, kemudian kita close. Nah, kemudian kalau di buku Anda itu memang diponto-ponto jurnalnya ya. Maksudnya jurnal pembelian dulu, baru kemudian jurnal penjualan, baru cashbank, baru jurnal penyesuaian. Kenapa? Karena ini kita masih dalam tahap belajar. Ya, supaya Anda membiasakan diri, oh gini toh jurnal pembelian, oh gini toh jurnal penjualan, gitu ya. Karena sebetulnya kenyataan yang sebenarnya itu kan tidak ada pembelian semua dulu ya. Yang benar kan ya mesti per tanggal. Kalau ini kan per jenis transaksi kan nggak benar. Ya ini namanya juga belajar. Ya, jadi memang sebetulnya tidak benar, tetapi karena untuk belajar ya enggak apa-apa, gitu ya. Ya kalau masukkan transaksi kan harusnya per tanggal, kalau ini kan enggak, tanggalnya bolak-balik. Nah, habis ini nanti Anda latihan soal yang tidak, apa namanya, tidak diponto-ponto, gitu ya. Sekarang kita mulai transaksi pembelian. Nah, transaksi pembelian kita purchases kan ya. Nah, transaksi pembelian ini meliputi sebetulnya 3 hal. Pembelian itu sendiri, kemudian retur pembelian, kemudian yang ketiga adalah pembayaran hutang dagang. 3 hal itu. Nah, di sini sudah meliputi keseluruhan, ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang transaksi pembelian, yaitu di dokumen 1 halaman 13. Ya. Di situ kita Columbia, maka pakainya interpurchase. Kalau pembelian itu interpurchase. Ingat-ingat ya, interpurchase. Ya, punya buku dia agak lemot nih. Nggak tahu nih kenapa kok lemot. Nah, kemudian setelah interpurchase nanti akan muncul keseluruhannya. Suwe temen. Maaf ya. Nah, di sini muncul yang warna biru, kemudian di sini masih ini dilihat purchase new item, harus purchase new item. Ya, karena mungkin di awal Anda bisa jadi ini bukan purchase new item. Kita lihat ada pilihan dari sini itu bisa diganti. Ini ada di layout ya. Layout itu ada service, ada item, profesional, miscellaneous. Ya, kita yang klik yang item. Kalau ini untuk jasa. Kalau ini yang untuk persediaan barang dagangan. Ya, jadi dipastikan bahwa ada di layout yang purchase new item. Gitu ya. Kemudian selalu dimulai dari awal, jangan langsung jujuk di tengah. Nanti Anda akan lupa untuk ngeset tanggal dan nomor order. Ya. Kita langsung dari supplier. Ya. Kemudian Columbia. Nah,
Kemudian karena kita teksnya itu adalah teks eksklusif, maka ini diklik, tidak dipakai. Ya, karena diklik itu kan inklusif. Inklusif artinya harga barang sudah termasuk pajak, padahal di sini tidak. Kita harga barang masih belum termasuk pajak. Nah, kemudian kalau ini Anda perhatikan di sini, kalau sudah di-set, ini sudah sesuai 2% diskon 10 hari, ini berarti 2 strip 10, terus net strip 30. Ya, ini sudah di-set. Kalau belum, ini belum bunyi seperti ini. Nah, pada saat Anda kalau misalnya kelupaan, Anda bisa mengganti ini. Begitu juga kalau misalnya ternyata di sini net 30, tapi misalnya 110, nah Anda tinggal ganti aja. Itu ya. Nah, kemudian di sini nomornya 12 saya tulis purchase NP2 strip 12. Kemudian order itu 12. Tanggalnya 5 Desember 2014. Saya tap, kemudian di sini pembeliannya 00112. 00112. Nah, apa yang dibeli 18 DPD kita tulis 18, kemudian saya tap saja ya. DVD, oh ini salah DPP ya, enggak, nanti diganti. Kemudian DVD Politon, oh betul ya, DVD. Kemudian harganya 500.000. Oke, tidak ada diskon, totalnya 9.000, benar PPN. Kemudian 10 LG, harganya 600.000. Ya, 6 juta. 15 Anda perhatikan di sini. Ya, jumlah piutangnya, jumlah pembeliannya 15 juta, kemudian jumlah nanti ketagihannya adalah 16.500.000 karena ada PPN 1,5 juta. Ya. Kemudian Anda lihat, kalau mau ini sebelum direcord, Anda kontrol R dulu, kontrol R itu untuk melihat jurnalnya. Ya. Jurnalnya seperti ini. Ini memang seperti ini. Jadi account payable di sini 2 yang terdiri dari harga belinya sama PPP, sama PPN ya. Jumlahnya 16.500. Kemudian inventorinya memang 2 karena kan berasal dari Polytron dan LG ya. Kemudian ada value added tax in, PPN keluar masukkan. Oke. Kemudian kalau sudah betul kita record. Ya, di record. Duit Juni tidak ya. Tidak merubah pajak. Sudah selesai. Untuk kembali kan di cancel. Kemudian dokumen 2, ternyata ada return dari pembelian tanggal 15 Desember. Nah, return pembelian ini tidak ada purchase return. Kenapa? Di sini langsung mengurangi karena memang tidak ada akun pembelian kan, karena di sini kan perpetual. Ya, Anda masih ingat pencatatannya ada metode fisik, ada metode perpetual. Kalau metode fisik itu ada akun pembelian, kemudian ada return pembelian. Tapi kalau pencatatannya itu metode perpetual, tidak ada akun pembelian, maka tidak ada purchase return atau tidak ada retur pembelian. Akunnya nama akun. Di sini berarti kalau ada pembelian
yang diretur kan mengurangi persediaan barang dagangnya, ya. Tadi kan sudah masuk 18 dan 10, maka sekarang harus dikeluarkan 2 untuk Polytron dan 2 untuk LG. Nah, untuk return ini ada 2 langkah. Langkah yang pertama adalah mengurangi jumlah barang dagangnya. Langkah yang kedua adalah mengurangi hutang dagang kita, hutang dagang PT Sinarmas. Ya. Langkah yang pertama pakainya enter purchase. Sama, kemudian juga Polytron sama Columbia sama, ya. Kemudian di sini nomornya 12 tetap dari atas ya. DM 12 strip 1 tanggal 5 masih sama 5 Desember 2014. Nah, karena mengurangi maka di sini anunya pakai minus 2. Ya, minus 2. Ya. Kemudian ini juga sama minus 2. Ya. Anda lihat subtotalnya di sini minus kan, minus 2.200, ada tax-nya 220.000 sehingga total amount-nya 2.420.000. Ya. 2.420.000 disamakan. Nah, kalau di Ctrl R bunyinya seperti ini. Jadi account payable-nya nanti akan berkurang, kemudian merchandise inventory-nya akan bertambah, dan ada tax-nya. Nah, ini account payable ini masih account payable yang ada di buku besar. Yang di buku pembantu hutang untuk Columbia belum berkurang. Ini masih yang di buku besar, ya. Paham ya? Kita record. Sudah. Nah, langkah yang kedua sekarang mengurangi hutang dagang kita ke PT Columbia. Caranya purchase register. Ini langkah yang kedua. Kemudian return and debit. Nah, ada ini ya. Klik return and debit. Kalau order purchase kan ini ya, tapi tanggalnya sorry. Ini Bu Budi hanya mau menunjukkan aja. Nah, ada all purchase ada 3. Ya. Termasuk yang return and debit. Ini yang saldo awal. Nah, kita yang klik yang return and debit ini kemudian apply to purchase. Kalau receive refund itu retur pembelian dari pembelian tunai. Ya. Kalau karena kita pembeliannya kredit maka apply to purchase diklik. Nah, kemudian ini diganti dengan PM 12.1. Kemudian ini diganti, pokoknya selalu mulai dari atas. Jangan sampai tidak. Ya. Kemudian ini kan yang ini, yang paling akhir. Ini ada return. Diskon. Diskonnya dikosongi. Karena kan memang di sini kita tidak, kalau return kan belum berpikir tentang diskon ya. Jadi dikosongi, kemudian ya, sudah kita tap. Nah, tap aja, nggak usah diisi karena di sini kan sudah ada isinya ya. Jadi di tap aja, nah, sampai ke bawah. Kalau ini sudah di bawah, kemudian kita Ctrl R. Nah, ini account payable PT Columbia sudah berkurang. Ya.
Jadi sekali lagi, kalau ini nanti masih di sini, nanti kalau misalnya ini tadi belum turun ininya, apa namanya, maka kalau di, kursornya ini belum turun ke bawah, itu kalau dikontrol R, jurnalnya masih belum sempurna. Jadi harus sampai ke bawah. Kemudian kita record. Ya, selesai. Kemudian kita close. Nah, sudah 2 ya. Sekarang yang ketiga, yaitu bukti pengeluaran kas untuk pembayaran hutang dagang ke di sini dokumen ke PT Polytron. Ya. Kalau tadi itu enter purchase, sekarang pay bill. Pay bill itu berarti kan pembayaran tagihan. Ya, pay bill. Kemudian pay bill ini mau melewati mana? Ya, ini harus dipastikan benar cash in bank atau apa. Ya. Di sini adalah memang cash in bank. Jadi kebetulan memang banknya hanya satu. Tapi nanti bisa jadi banknya itu 2, BCA sama misalnya loh ya, BNI. Ya. Jadi harus dipastikan nanti di transaksinya juga akan muncul misalnya pengeluaran lewat BNI, pengeluaran lewat BCA misalnya seperti itu. Ya. Nah, kemudian suppliernya adalah Polytron. Kemudian di sini cek nomor BKK 121. Tanggalnya 9 Desember 14. Langsung amount-nya diisikan sebesar 32.400. Ya. Nah, ini Bu Budi mau bilang dulu sebentar. Kalau Anda perhatikan, diskonnya adalah 660.000. Sedangkan di halaman 14 dokumen 3 diskonnya adalah 600.000. Nah, di sini ada perbedaan. Kalau di Mayop asli, diskon 2% itu dari hutangnya. Itu kalau purchase diskon. Kalau sales diskon berarti misalnya 2%, ya 2% dari piutangnya. Di sini hutangnya 33 juta, 2%-nya adalah 660.000. Ya. Tetapi yang berlaku di Indonesia, kalau 2% itu tidak dari hutang atau piutangnya, tetapi dari pembelian atau dari penjualannya. Dari harga pembeliannya atau dari total harga penjualannya. Nah, ini piutangnya 33 juta, aslinya pembeliannya itu hanya 30 juta. 30 juta, PPN-nya 10%, maka 33 juta ya. Sehingga diskonnya yang ada di soal itu 600.000. Ya, maka ini dirubah. Nah, ini soal ini karena masih belajar Anda dipermudah. Nanti ada suatu ketika ada soal yang Anda disuruh ngitung sendiri. Maka di halaman ketentuan di halaman 6 kalau tidak salah ya. Di bab atau di sub yang pembelian dan sub penjualan itu poin D itu ditambahi dengan 2% dari jumlah pembeliannya. Kemudian yang penjualan poin D 1% dari nilai penjualannya. Nanti akan di foto yang mana yang dimaksud akan saya masukkan ke WA. Gitu ya. Nah, otomatis ini berkurang kan 32.400. Nah, ini diisikan 32.400. Kemudian di tab aja. Di tab sampai ke bawah.
sampai total applied-nya ini muncul. Karena kalau sekali lagi kalau tidak sampai ke bawah total applied-nya masih 0. Ya, kemudian Ctrl R. Nah, seperti ini. Ya, ini memang 3 jurnalnya, tetapi sebetulnya kalau di ringkes dalam satu jurnal juga bisa. Kenapa? Kenapa 3? Karena kan ini penyesuaian kayak misalnya account payable. Ini adalah account payable yang antara buku besar dengan buku pembantu utangnya. Nih. Ya. Gitu. Jadi buku pembantu hutang untuk Polytron. Gitu ya. Oke. Kemudian kita record. Print letter. Sudah selesai. Nah, 3 hal ini tolong dipelajari. Untuk yang dokumen 4 dan dokumen 5 itu Anda buat sendiri tanpa bantuan atau tanpa petunjuk dari Bu Budi. Karena ini mengulang lagi. Jadi dokumen 4 itu adalah pembelian seperti dokumen 1, kemudian dokumen 5 itu adalah pembayaran hutang dagang seperti pada dokumen 3. Ya. Jadi sekali lagi Bu Budi akan menekankan di potongan tadi. Kenapa potongannya kok dirubah? Karena apa? Karena MYOB itu 2% dari piutangnya atau dari hutangnya. Dalam hal ini pembelian berarti dari hutangnya. Sedangkan yang berlaku di dalam dunia perdagangan di Indonesia itu biasanya diskon itu dari nilai pembeliannya atau dari nilai penjualannya. Ya. Paham ya? Oke. Nah, silahkan dikerjakan. Semoga paham dan hari ini tugasnya tidak terlalu banyak karena memang jurnal pembeliannya hanya 5. Ya, nanti yang jurnal penjualannya yang agak banyak. Oke, saya kira cukup. Silahkan bekerja.